Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kembali kita lanjutkan darasuna al-fiqh. Insyaallah al-yaum nuwasil darsana fi al-ghusl. Makruhat al-ghusl. Ada di halaman mi'ah wa thnaini wa thalathin. Makruhat al-ghusl. Ba'da an darasna 'anil masnunat, al'an na'ti ila makruhat, ya. Setelah kita pelajari tentang al-masnunat, sesuatu yang disunahkan dalam mandi besar, ya kan? Ya, di sini ada khulasahnya. Kita coba murajaah al-khulasah. Anna ahammu sunan al-ghusli hiya at-tasmiyah wal wudu' qabla ittiba'i lis-sunnah kama rawahu asy-syaikhani wa imrarul yad fi kulli marrah 'ala al-jasad bid-dalki wal muwalat wa taqdimul ghusl al-jiha al-yumna 'ala al-jiha al-yusra. Jadi ini adalah khulasah daripada sunah-sunah mandi besar, ya. Yaitu tasmiyah, membaca basmalah tentu dalam hati karena di dalam kamar mandi, ya. Kemudian wudu dan imrarul yad fi kulli marrah, kemudian menggosok-gosokkan badan kita, ya, dengan tangan kita. Kemudian al-muwalah, muwalah itu ya diurut gitu, ya, mulai dari wudu, mencuci tangan, mencuci kemaluan, wudu, ya, dan sebagainya. Kemudian tidak lupa adalah taqdimu al-yumna 'alal yusra, mengutamakan atau mengawalkan bagian yang kanan sebelum bagian yang kiri. Baik, al-an ila makruhat al-ghusl. Hal-hal yang dibenci, ya, tidak disukai. Yukrahul israf fis sabbi. Yang pertama adalah tidak boleh berlebihan dalam mengalirkan air. Wal ghusl wal wudu fi al-ma' ar-rakid, ya. Al-ghusl wal wudu, ya. Mungkin kalau sunahnya 3 kali dilakukan banyak, ya, atau mungkin sekali siram itu bisa gayungnya besar dan lain sebagainya, padahal gayungnya kecil saja sudah mencukupi, ya kan. Wa ziyadatu 'ala thalath, ya, berlebihan, melebihi 3 kali, ya. 3 kali menyiram air kan adalah 3 kali sunahnya. Nah, itu kalau berlebihan juga tidak disukai, begitu, ya. Tarkul madmadah wal istinsyak. Ya, tarkul madmadah wal istinsyak itu adalah meninggalkan madmadah, berkumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, ya. Kemudian mura'atul khilaf fi wujubiha fil wudu'i wal ghusl. Begitu juga hal-hal yang tidak sesuai dengan wajibnya mandi atau wudu. Nah, ini maka dia masuk pada makruhat al-ghusl. Wa yukrahu lil junub al-aklu wa syarb wan nawm. Wal jima'u qabla ghusl al-farji wal wudu' wa kadzalika munqati'atul haid wan nifas wa yukrahu laha dzalika al-junub bal aula. Subhanallah, ya. Di sini disebutkan bagi seorang yang haid, munqati'atul haid itu artinya wanita yang sudah selesai haid tapi belum bersegera, tidak bersegera, atau memang karena sedang ada uzur, mungkin sedang berjalan dan lain sebagainya, itu di sini yukrah, ya, tidak disukai untuk makan, minum, tidur, ya, dan lain sebagainya sampai dia betul-betul bersegera, begitulah, ya. Begitu juga bagi seorang yang junub. Artinya yukrah di sini tidak sampai wajib, ya. Kalau memang di situ kita tidak ada kesempatan untuk bersegera mandi besar, maka itu tidak mengapa, ya. Kemudian ma yuhramu 'alal junubi wa nahwihi. Hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang junub, ya. Taqaddama bayanu dzalika fi ma yuhramu bil hadatsil akbar wa khulasatuhu, ya. Ini sudah pernah kita bahas di pembahasan ma yuhram bil hadatsil akbar, sesuatu yang dilarang, diharamkan bagi orang yang dalam keadaan hadas besar. Nah, di sini kita bahas lagi, tapi khulasahnya, ya, ringkasannya. Yang pertama, yuhramu bil janabah wal haid wan nifas ma yuhramu bil hadatsil asghar wa syai'ani akharani. Jadi
orang yang dalam keadaan haid, nifas ataupun janabah, maka diharamkan bagi mereka sebagaimana orang yang dalam keadaan berhadas kecil. Hadas kecil misalnya tidak dilarang untuk memegang mushaf, maka dilarang juga bagi orang yang berhadas besar. Jadi hadas kecil aja nggak boleh, maka hadas besar apalagi ya tidak boleh memegang. Nah, ada dua tambahan di sini. Yang pertama adalah al-mukthu fil masjid li muslimin au at-taraddud fihi li ghairi udhrin. Al-mukthu berdiam diri ya. Berdiam diri di masjid tidak boleh bagi orang yang junub, haid dan nifas. Li ghairi udhrin, tanpa ada udzur ya. La uburuhu fayajuz. Adapun untuk ubur saja ketika ada udzur maka diperbolehkan. Ubur itu nyebrang, maksudnya lewat aja sekilas ya. Mungkin ada ngambil sesuatu yang barang yang ketinggalan, kita dalam keadaan haid dan sebagainya, maka diperbolehkan ketika ada alasan. Nah, di sini ayatnya adalah la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu. Bagi orang yang junub itu boleh abir masjid. Abir itu ya lewat saja, sekedar lewat, tidak boleh duduk di situ, tidak ada alasan misalnya ya, bagi orang yang junub. Qala Ibnu Abbasin wa ghairihi ay la taqrabu mawadi'is shalah li'annahu laisa fiha uburu sabil. Jadi la taqrabu sholata tadi ya, maksudnya di sini adalah dihapus dulu ya. La taqrabu sholata la taqrabu mawadi'is shalah li'annahu laisa fiha uburu sabil. Jadi tidak boleh melewati tempat-tempat sholat karena di dalamnya itu bukan untuk ubur sabil, bukan untuk ubur itu untuk penyeberangan jalan gitu ya. Itu adalah tempat yang digunakan untuk sholat. Bal fi mawadi'iha wa huwal masjid ya. Lebih-lebih di tempat-tempat yang khusus lagi yaitu masjid. Jadi tempat-tempat sholat yang biasa saja itu dilarang untuk seliweran ya, maksudnya kita nyebrang sana sini misalnya ya. Misalnya di rumah ada tempat sholat khusus ya, maka bagi tadi junub dan haid dan nifas itu dilarang ya, untuk yang tidak berkepentingan tentunya. Dan ya bal di sini adalah bahkan gitu ya, di masjid. Liqaulihi alaihi salatu wasallam la uhillul masjida li haidin wala junub. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran ini dalam mazhab Syafi'i ya, haram. Diharamkan bagi orang yang junub, haid dan nifas itu untuk membaca Al-Qur'an. Dalilnya adalah la yaqra'ul junub wal haidu syai'an minal Qur'an. Tetapi di dalam ayat di hadis ini tidak disebutkan sanadnya, riwayat hadisnya. Wa tahillu li junubin wa nahwihi al-adhkar wa ghairiha min al-mawadi'il akhbar wal ahkam la biqasil Qur'an. Akan tetapi bagi orang yang berhadas besar tadi, baik junub, haid dan nifas, itu boleh membaca semacam doa baik dari ayat Al-Qur'an maupun dari hadis misalnya. Lebih-lebih dari ayat Al-Qur'an karena pembahasannya adalah baca Al-Qur'an. Yang diniatkan untuk zikir ya, diniatkan untuk zikir bukan untuk membaca Al-Qur'an. Contoh misalnya sedang safar kemudian baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, atau misalnya dengar orang meninggal kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bacaan-bacaan ini adalah diambil dari ayat Al-Qur'an. Ya, akan tetapi niatnya adalah dia berzikir gitu ya. Atau doa-doa yang lain misalnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan doa-doa yang diambil dari Al-Qur'an, maka itu tidak mengapa. Seperti doa pagi sore, zikir ya, itu tidak mengapa. Karena kalau ditinggalkan subhanallah ya, berapa hari wanita haid selama 1 minggu enggak sholat, enggak puasa, enggak zikir juga, bahaya ya. Baik, itu adalah khulasah terkait tentang sesuatu yang diharamkan bagi yang berhadas besar, di antaranya orang yang junub, haid dan nifas. Kemudian di sini ada pembahasan al-ightisal al-masnun.
Setelah kita bahas tentang mandi yang diwajibkan, ya, ada mandi besar, ada mandi yang disunahkan, mandi sunnah. Mandi sunnah itu adalah yang pertama, di sini ada banyak ya. Al-ightisalul masnunah sab'ata asyara ghuslan. Ada 17 mandi. Ada 17 contohnya atau 17 macamnya. Wahyal umur allati yusanul ghuslaha, yaitu perkara yang disunahkan untuk mandi ya, sebelum memulainya. Di antaranya yang pertama di sini ada al-jum'ah ya, waslul jum'ah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ata minkumul jum'ata falyaktasil ya. Barang siapa di antara kalian mendatangi salat Jumat maka falyaktasil, hendaknya dia mandi dulu. Nah, mandi di sini adalah sunnah. Dan mandi di sini mandi sunnah, tetapi kata caranya adalah seperti mandi wajib. Wadzalika min waqti tulu'il fajr, yaitu waktunya itu ketika tulu'ul fajri. Tulu'ul fajri ketika di hari Jumat. Dari pagi hari itu ya. Maka bagi kaum wanita pun juga tidak apa-apa untuk mandi sunnah di hari Jumat. Kemudian yang kedua dan tiga ya di sini. Yang kedua dan tiga adalah al-aidani, 2 hari raya. Kedua hari raya ini juga disunahkan untuk mandi besar. Liqauli Ibnu Abbas karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Dari Ibnu Abbas bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu yagtasil, mandi besar yaumal fitri wa yaumal adha. Di hari 2 hari Idul Fitri dan Idul Adha. Wa kana Umar wa Ali yaf'alanihi wa kadzalika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma li'annahu amrun yajtami'u lahun nas ya. Di sini ilahnya atau alasannya adalah karena di hari Idul Adha dan Idul Fitri ini yajtami'u fihi yajtami'u lahun nas ya. Manusia, orang-orang ini berkumpul begitu. Maka ya baiknya diawali dengan mandi. Dan karena hari raya juga ya. Hari raya saya kira nggak ada yang nggak mandi ya. Kecuali orang yang sakit ya. Nasallallahu alaihi. Kemudian yang keempat adalah al-istisqa. Jadi sebelum melakukan sholat istisqa maka disunahkan juga terlebih dahulu mandi. Li'ajli man'i rawaihil karihah li'annahu mahallun yushra fihi al-ijtima' fa ashbaha al-jum'ah. Ya, salah satu alasannya tadi hampir sama ya dengan yang lainnya. Karena ya di situ nanti akan berkumpul orang-orang ya di dalamnya. Jadi disunahkan untuk mandi agar tidak mengganggu yang lainnya. Seperti itu ya. Li'ajli man'ir raihah al-karihah. Untuk menghilangkan untuk mencegah bau badan lah ya. Li'annahu mahallu yusra' fil istima'. Karena nanti sholat istisqa itu kan ketemu atau berjamaah ya. Kemudian di sini yang kelima dan keenam al-khusuf wal khusuf, salat khusuf dan khusuf. Gerhana bulan dan gerhana matahari itu juga disunahkan untuk mandi besar. Karena juga akan bertemu dengan orang banyak ya, berjamaah salatnya. Kemudian yang keenam, sudah ya 6 tadi. Kemudian yang ketujuh adalah al-ghuslu man ghasala al-mayyit. Nah, siapa yang habis mandiin mayit jenazah maka disunahkan juga untuk mandi besar ya. Disunahkan untuk mandi besar. Dalilnya apa? Di sini adalah man ghassala. Kalau ghassala itu mandi ya, mencuci. Tapi kalau ghassala yughassilu mayyitan, maka dia butuh maf'ul. Barang siapa yang mencuci atau memandikan mayit jenazah, maka hendaknya dia falyaktasil, hendaknya dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Maka siapa yang membawa saja, maksudnya membawa jenazahnya, hendaknya dia wudu. Kemudian yang ke-8, al-kafir idza aslama. Al-kafir idza aslama. Seorang yang tadi kafir kemudian masuk Islam atau yang disebut dengan mu'allaf ya. Mu'allaf di sini
disunahkan juga untuk mandi besar. Artinya mandi sini adalah semacam mengawali keislamannya dengan sesuatu yang baik ya. Karena pada hakikatnya kan orang musyrik, orang kafir ini adalah najis secara zatnya ya. Bukan secara zatnya tapi secara maknawi ya. Maknawi, tapi ketika dia masuk Islam maka dimulai dengan bersuci ya, di antaranya adalah mandi besar. Kemudian ya di sini ada keterangannya ya. Amar Qaisin ya li'annahu sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah memerintahkan Qais bin Asim wa Thamamah bin Utsal an yaghtasila lamma aslama. Ketika itu Rasulullah memerintahkan kedua sahabat tersebut untuk mandi sebelum mereka masuk Islam atau memulai dengan mandi dulu. Walam yujib, akan tetapi tidak diijabkan, tidak diwajibkan. Ya. Karena satu ketika ada serombongan jama'atun aslamu falam ya'murhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi tidak memerintahkannya. Tapi yang pertama tadi memerintahkan kedua orang ini ya, Qais dan Thamamah, akan tetapi pas jamaah atau rombongan berikutnya Rasulullah tidak memerintahkannya. Artinya ini menunjukkan bahwasannya perintah itu adalah satu perbaikan sunnah, satu perbuatan sunnah, tidak wajib gitu ya. Walian al-Islam taubatun min ma'siyah falam yajib al-ghuslu minhu kasairil ma'asi. Wa hadha ma lam yakun junuban fa in kana junuban fal madhhab annahu yulzimhu al-ghusl ba'da al-Islam li'adam sihhati niyyah minhu hala kufrihi. Karena Islam itu diibaratkan, dia masuknya Islam itu diibaratkan dia bertaubat, maka diawali dengan sesuatu yang baik, yaitu mandi. Baik, yang ke-9 dan 10. Ghuslul majnun idza afaqa. Ghuslul majnun idza afaqa wal mukmah alaihi idza afaqa. Yaitu memandikan orang yang gila ya, idza afaqa, ketika dia sadar. Bukan memandikan ya, tapi mandinya orang yang gila ketika dia sudah sadar. Jadi ada orang gila, stres, kemudian dia sadar, maka disunahkan untuk mandi. Wal mukma alaihi idza afaqa, begitu juga orang yang bangun dari komanya ya, sadar, maka dia disunahkan untuk mandi juga. Yang ke-11 adalah al-ghuslu 'inda al-ihram bihajjin aw umrah. Mandi ketika ihram, baik ihramnya haji ataupun umrah, karena ya di sini disebutkan anna Rasulullah SAW tajarrada li ihlal ihramihi wa salat. Kemudian karena Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian yang ke-12, yang ke-12 hingga 17, Masya Allah, ini dicampur jadi satu ya. 12 sampai 17 berarti al-ghuslu lidukhuli Makkah. Ketika memasuki Makkah itu juga ada mandinya. Al-wuquf bi Arafah itu juga ada mandinya. Iramil jamarat salasati ayyam at-tasyrik wa tawaf ba'da zawal tawaf al-qudum ya. Tawaf ifadah, tawaf wada. Ya, jadi 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Nah, dalilnya apa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yaf'alu dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melakukan hal tersebut. Wa yusanul ghuslu li umurin ukhra. Begitu juga disunahkan untuk mandi yang lainnya ya. Di perkara-perkara yang lain, di antaranya adalah setelah hijamah, i'tikaf ya, setiap malam daripada Ramadan ya. Allahu a'lam, ala kulli hal, mudah-mudahan bisa difahami, bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.